Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin. Amma ba'du. Bapak-bapak, para sepuh semua dan para hadirin peserta Mubes Nahdien pada pagi ini. Jadi kita sudah mendengarkan beliau-beliau bicara. Kiai Abdul Muhaimin, Kiai Haji Muhammad Imam Aziz, dan Kiai Haji Marzuki Kurdi. Beliau ini porosnya gerakan harokah ijtimaiyah yang dinamis di seluruh Nusantara, ya punjernya di Yogyakarta. Ya beliau ini eksponen Mubes zaman 20 tahun yang lalu. Dua orang sudah merotoli satu, Kiai Haji Hasan Abdillah, dan yang satunya lagi yang ada di Sleman. Tapi ada tiga, yang satunya lagi di dekat Kalupak. Muridnya tapi saya undang di sini. Sudah merotoli. Insya Allah tidak akan emosi. Terus di antara mereka ini yang paling muda memang saya. Jadi kalau ada beberapa hal ya saya yang berkomunikasi. Karena semua hal sudah diomongkan, saya ingin menyampaikan beberapa hal penting itu begini. Yang pertama, Jam'iyah kita itu namanya Jam'iyah Nahdlatul Ulama, yaitu kebangkitannya para ulama, bukan kebangkitannya para politisi, bukan kebangkitannya para deal-dealan, bukan kebangkitannya pemenangan paslon, apalagi sampai kebangkitannya bohir. Ini yang perlu dimengerti, bahwa Jam'iyah kita adalah Jam'iyah kebangkitan para ulama. Ulama itu kan porosnya semesta. Secara otomatis Jam'iyah Nahdlatul Ulama ini adalah pilarnya semesta, kutubnya semesta dan autatnya semesta. Kalau autatnya semesta sudah bergeser dan bergoyang, kita dapat membayangkan 10 tahun lagi, 20 tahun lagi Indonesia akan seperti apa. Oleh karena itu fokus yang kita ingin bangunkan adalah kesadaran mengembalikan kembali muruah dan kewibawaan ulama. Yang kedua, sejak awal kita melihat dari Lampung, terus kemudian ada pemanggilan KPK dari beberapa unsur pemangku Jam'iyah, di mana Jam'iyah ini perlu kita tegaskan bukan milik pengurus PBNU. Jam'iyah Nahdlatul Ulama milik seluruh warga NU, dan pengurus PBNU adalah mandataris dari seluruh apa yang diamanatkan kepada mereka, seperti Qonun Asasi, yang kedua Fiqh Nahdiyah, dan yang ketiga adalah ADART. Oleh karena itu kita ingin sama-sama mengingatkan Indar, seperti yang disebut tadi, juga sebenarnya mengingatkan kita semua, kita sendiri juga, supaya kuat bahwa menyangga Nahdlatul Ulama itu nggak bisa kalau dipegang dengan nilai-nilai politisi. Itu nggak bisa, harus dengan nilai-nilai keulamaan. Yang ketiga, Nahdlatul Ulama itu didirikan bukan hanya dalam untuk 2 periode pemerintahan, misalnya SBY atau Jokowi, bukan. Nahdlatul Ulama didirikan dan dimaksudkan untuk ila yaumil qiyamah. Oleh karena itu penegakan nilai-nilai keulamaan mutlak harus dilakukan oleh setiap orang, aktivis, buruh NU, petani NU, aktivis Nahdlatul Ulama, dan para pemangku, pemimpin komunitas. Dan alhamdulillah kita di sini dihadiri oleh para pemimpin komunitas. Yang terakhir yang ingin saya tegaskan adalah apa yang dikemukakan oleh Imam Ghazali di dalam kaitannya dengan ulama dan negara. Ini penting karena seperti disebut oleh Kiai Haji Muhammad Imam Aziz tadi, ya, fasadat ar-ra'iyah, rusaknya rakyat, rusaknya masyarakat, bifasadil muluk,
dengan sebab ada rusaknya para pemimpin negara, pemimpin birokrasi dan yang lain di dalam kitab Ihya. Tetapi disebutkan di dalam kelanjutannya wa fasadul muluk bi fasadil ulama. Tafsiran yang diberikan oleh Imam Said Murtado Az-Zabidi di dalam Ilhaq Usadatil Muttaqin menjelaskan bahwa apa maksud kok bisa rusaknya ulama ini menyebabkan rusaknya pemimpin, apa yang terjadi? Tafsirannya adalah wa khalatuhum wa dahanuhum, karena bercampurnya sampai nggak bisa dibedakan antara pimpinan ulama dengan pimpinan birokrasi, pimpinan negara, terlalu bercampur sehingga ulama tidak lagi bisa dibedakan apakah dia itu humasnya politisi atau humasnya presiden atau menjadi humasnya oligarki, bohir. Wadahuluhum, ini yang paling dahulu itu artinya apa? Bermanis-manis muka terus menerus, menjilat dan bermanis-manis muka. Oleh karena itu ulama itu harus punya ruh jihadiyah untuk menegakkan islahi rohiyah. Kalau ini sudah tidak ada di Nahdlatul Ulama, akan lima siatil limakhlukin. Jadi tidak ada ketaatan, tidak boleh kita taat dalam hal-hal kemaksiatan. Apalagi ulama ini pilarnya semesta. Tapi bukan berarti kita harus sembalang waktu ya seperti Kiai Marzuki. Kalau Kiai Marzuki memang poros di antara kita yang Kiai anarko beliau ini. Kalau Mas Imam ini Kiai konstitusi. Kiai konstitusi. Kalau Kiai Muhaimin ini ya Kiai penggerak dan pendoa kita lah ya. Itu yang ingin kami tegaskan, bahwa pertemuan ini bukan dan tidak ada hubungannya dengan satu partai politik pun. Saya sudah diwanti-wanti oleh banyak orang. Saya sudah di WA oleh banyak orang dan diancam banyak hal. Satu, kaitannya ini hubungannya dengan paslon 1, paslon 3 atau paslon 2, dan diwanti-wanti untuk tidak mengkritik PBNU. Loh, saya kan nggak kritik, kan yang kritik beliau-beliau ini. Jelas saya nggak mungkin akan kritik PBNU. Saya hanya ingin menegaskan soal keulamaan. Jadi saya menegaskan tidak ada kaitannya dengan PKB, P3, PAN, dan seterusnya. Tapi kita sangat menghormati pilihan-pilihan politik saudara-saudara kita yang ada di PKB, di P3 dan seterusnya. Tapi tidak menggunakan Jamiyah sebagai alat mobilisasi karena itu mandat dari kita. Ini saja yang mungkin bisa sampaikan. Saya ingin menambahkan, memperjelas alur dari acara ini, dan karenanya saya berharap kepada panjenengan untuk tidak takut diberi amplop. Jelas gak ada amplopnya, itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.